Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat tanggal 14 Maret tahun 2021 sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga, syukuran, atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Bontok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batua FM 1031 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 WIB dan jam kedua pukul 16 WIB. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKI Maranatha Bontok, atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua diakon, bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan disesuaikan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas kegiatan-kegiatannya yang dimaksud, agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaannya dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Sedra Moga, Liturgus Radeninu SEMA, petugas lingkungan 2. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini 14 Maret 2021. Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Cakrawala segala
sorak-sorai bagi rajamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas ini telah memungkinkan dan melahirkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-9. Dengan perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Temberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata,
kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya kepada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita menyanyi dari MKB nomor 116, bait pertama dan kelima, siapa yang berpegang. Pelayanan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu pagi hari ini memasuki minggu sengsara yang kelima berdasarkan Almanak Nos Gereja Kalimantan Pengelis. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 dengan perikopenas percakapan dengan Nikodemus. Sebelum kita membaca dan menghayatinya bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kasih kemurahan dan perkenanan-Mu, kami boleh kembali bersatu hati
oleh persekutuan peribadahan kami hari ini. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami sama-sama mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dan pengharapan bagi kami. Oleh itu ya Tuhan, saat ini kami mohon, biarlah Roh yang Kudus mengurapi setiap hati kami, supaya masing-masing kami beroleh hikmat dan pengertian, kami dapat mengerti, memahami, bahkan hidup di dalam kehendak kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, Shalom. Dalam bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, kita bisa belajar untuk bisa memahami dan mengerti bagaimana seharusnya kita hidup, supaya hidup kita berkenan dan berpaut di dalam Tuhan. Dalam nas kita ini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Untuk apa? Dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak Manusia harus ditinggikan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Peristiwa apa yang terjadi saat Musa meninggikan ular di padang gurun? Tadi telah kita ikuti pembacaannya dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Diceritakan ketika bangsa Israel berangkat dari Gunung Hur, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati. Mereka di tengah jalan.
sehingga mereka berkata-kata melawan Musa dan Allah. Mereka mengatakan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, tidak ada akan makanan, dan akan makanan yang hambar ini telah kami muak." Nah, oleh karena orang-orang Israel ini telah melawan atau memberontak kepada Allah dan Musa, sehingga Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari mereka yang mati. Tapi kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu pada kami." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terbagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga itu dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka setiap orang yang dipagut ular dan memandang kepada ular itu, tembaga itu, ia tetap hidup. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika orang-orang Israel melawan dan memberontak kepada Allah dan Musa, Tuhan menyuruh ular-ular itu datang ke bangsa itu dan memagut mereka, dan banyak mereka yang mati. Tapi akhirnya mereka meminta supaya Musa berdoa. Kemudian Tuhan berfirman supaya Musa membuat ular tedung ditaruh pada sebuah tiang, dan setiap mereka yang telah dipagut oleh ular itu, apabila mereka melihatnya, mereka akan hidup. Tetapi jika mereka tidak mau melihatnya, mereka akan mati. Jadi inilah yang diambil dalam percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, ketika Yesus mengatakan, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan." Ini artinya ialah sebagaimana umat Israel, bahwa mereka telah memberontak dan melawan Tuhan, sehingga ada banyak mereka yang mati dipagut ular. Tetapi mereka meminta supaya Musa berdoa, dan Tuhan berfirman supaya dibuat ular dari tembaga, dan pada orang-orang Israel siapa saja yang melihat sekalipun dipagut, mereka akan tetap hidup. Nah, ini menggambarkan juga bahwa setiap kita umat manusia ini adalah orang-orang berdosa. Semua kita tidak terkecuali, dan akibat dosa ialah maut. Dan dalam inilah Yesus dalam nas kita ini menyampaikan melalui percakapannya ini, bahwa supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, yang seharusnya mati sebab akibat dosa ialah maut, tetapi anak manusia telah datang ke dalam dunia ini, dan dikatakan dalam nas kita ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, artinya memandang kepada Yesus, akan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi kita melihat dari bagian nas ini bahwa Tuhan sudah menyediakan bagaimana supaya manusia ini tidak dihukum,
tetapi sebaliknya memperoleh hidup yang kekal. Yani ia telah datang ke dalam dunia ini, ia datang kepada setiap orang yang berdosa, dan kepada mereka yang berdosa ini yang mau datang kepada Yesus, percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak mau datang kepadanya, sekalipun ia telah menyatakan dirinya, tetapi mereka menolaknya dan tidak percaya, maka mereka akan mengalami penghukuman yang kekal. Dikatakan dalam nas ini memang terang itu telah datang, tapi dunia ini lebih suka hidup di dalam kegelapan daripada di dalam terang, karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tetapi barang siapa yang datang kepada terang, supaya hidupnya dengan segala perbuatan-perbuatannya yang nyata di dalam terang itu, bahwa ia hidup ingin menuruti apa yang Tuhan Yesus telah nyatakan, maka mereka beroleh kehidupan yang kekal itu. Nah, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tawaran Allah sudah disediakan. Ini kembali dan berpulang kepada setiap orang. Apakah mereka sebagaimana orang Israel tadi, sekalipun dipagut ular tapi mau memandang kepada ular tembaga dan sembuh, atau sudah dipagut tapi tidak mau melihat kepada ular tembaga itu sehingga mereka akan mati. Demikian kita sebagai orang-orang percaya, jalan keselamatan sudah disediakan. Yesus telah datang ke dalam dunia ini, dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi kita yang berdosa ini, apakah kita menerima, mengakui, percaya? Jikalaupun kita berdosa, janji Tuhan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi jikalau kita sekalipun ada tawaran ini, tapi terus hidup menyukai dalam kehidupan dalam kegelapan dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang jahat, maka tentu ia akan mengalami kematian dan kebinasan yang kekal. Jadi nas ini memberitahukan kepada kita bahwa jalan keselamatan itu telah tersedia, semuanya berpulang kepada kita. Apakah kita mau memandang, melihat, percaya kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, atau sebaliknya? Biarlah oleh kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melakukan apa yang sepatutnya, agar kita mendapat bagian seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya kepada setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami sangat terbatas untuk memahami dan menyelaminya, tapi kami percaya Roh yang Kudus senantiasa mengajar kami, sehingga kami semakin mengerti dan terus hidup bagaimana seharusnya kami hidup, untuk hidup di dalam kebenaran, hidup untuk terus percaya, karena Tuhan telah mengaruniakan anak yang tunggal sebagai bukti kasih Allah untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami.
Tuhan sudah menyediakannya. Bapa di surga, terima kasih. Tolonglah kami semua sebagai orang-orang yang telah beroleh kasih karunia, agar kami terus hidup di dalam kasih karunia ini, yakni hidup di dalam kepercayaan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup menuruti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami berpaut di dalam Tuhan dan kami beroleh keselamatan yang kekal. Bapa di surga, selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, kami mohon Tuhan menjaga, Tuhan menaungi kami semua, agar kami tetap hidup dalam keselamatan yang dari Tuhan, secara khusus di tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, sehingga kami pun tetap mampu beraktivitas untuk melakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga kami. Oleh Tuhan, kami berdoa menyerahkan mulai dari kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan pendidikan mereka, agar senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, yang seringkali mengalami berbagai macam kelemahan, Tuhan juga tetap kiranya memberikan mereka kesehatan, kekuatan, menikmati hidup ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih akibat virus COVID-19 ini, tolonglah ya Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau memberkati segala upaya perawatan pengobatan, supaya mereka kiranya dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami berbagai masalah dan pergumulan, Tuhan kiranya hadir dan menolong mereka semua. Mereka yang dalam keadaan berduka cita, kami mohon Tuhan menguat dan menghibur mereka, sekalipun mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Tapi mereka percaya bahwa hidup mati kami sebagai orang percaya ada di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan mereka yang oleh kasih kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini boleh mengingat dan mensyukuri akan hari ulang tahun kelahiran dan ulang pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua, memberkati pertambahan usia mereka, juga memberkati pertambahan usia kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, sehingga masing-masing mereka boleh merasa ada sukacita, ada kebahagiaan bersama di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan gereja dan pelayanannya, sekalipun di tengah keterbatasan ini, kini tetap dapat diselenggarakan dalam rangka bagaimana kami sama-sama tetap membangun persekutuan, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain, dan firman Tuhan tetap diberitakan, sehingga kami semua tetap dituntun hidup di dalam kebenaran kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa menyerahkan segala upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan semua pihak, bagaimana supaya virus COVID-19 ini dapat segera berakhir. Tolong ya Tuhan, sertai dan berkati, sehingga kiranya kami pada saatnya nanti dapat memasuki kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan akan seru doa kami ini, yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kita untuk mempersembahkan syukur kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan.
untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita beri persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 208 bait yang pertama dan ketiga, Tabur Waktu Pagi. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.